Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua di channel ini. Gua akan membahas secara uh, teknikal untuk kali ini digabungkan dengan broker summary dan seasonality. Ada saham apa aja? Yang pertama ada saham BRIS, BBNI, BCBR, BNGA. Nah, uh, analisis ini bersifat informasi ya, bukan rekomendasi. Sama-sama kita belajar dalam menganalisis saham, baik teman-teman pegang saham ini ataupun tidak serta-merta teman-teman harus langsung membeli, tidak, tapi dipertimbangkan dulu. Oke, yang pertama gue bahas dulu indeks kita ditutup di minus 0,41% ya, dengan volume transaksi sebesar 9 triliun. Bisa dibilang hari ini cukup sepi nih, dan biasanya kan di atas 10 triliun ya, 11 bahkan sampai 15 seperti itu ya. Dan proyeksinya bagaimana? Nah, IHSG namun belum mampu break di atas harga resisten terdekatnya itu di 6.892. Nah, proyeksinya kalau gue bayangkan, jika berhasil di atas harga itu, break saja, maka cenderung berpotensi untuk melanjutkan kenaikan selanjutnya di harga 7 ribuan. Gitu ya. Dan yang terdekat di harga 7 ribuan. Kalau misalkan mungkin bisa naik turun dulu, bisa naik dulu. Karena memang secara plastik RSI ada kemungkinan untuk turun dulu. Nah, hari ini kan turun nih. Garis stochastic RSI menunjukkan cross ke bawah gitu. Meskipun memang belum cross secara sempurna ya. Nggak ada kelanjutan untuk turun. Secara garis MACD, adanya kenaikan ke atas yang memang ditandai dari bulan 15 Juli itu sudah naik ya. Sekarang total kenaikannya sudah 4%-an ya. Nah, oke teman-teman, masih tetap optimis ya IHSG balik lagi ke harga 7 ribuan karena tenang aja di sini ada gap yang masih terbuka meskipun kecil. Akhir tahun bisa 7.500, ya kita optimis aja. Cuma kesempatan untuk menyicil dan membeli saham-saham di saat harga itu sedang murah atau sedang turun. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu ada BRIS. BRIS baru kemarin gua analisa, berikut harga wajarnya juga udah pernah gua analisa juga ya. Nah, sebelumnya kemarin gua udah bahas, jika memang mampu menutup harga itu di atas garis resisten terdekatnya di 1.580, maka cenderung untuk berpotensi ada kenaikan juga. Nah, memang ini kenaikannya sudah tinggi juga ya jika teman-teman ikut berita di awal Juli ya, harga bottomnya itu sudah naik sekitar 30%-an gitu. Nah, ini prospeknya juga bagus juga nih teman-teman, karena bersifat bank satu-satunya terbesar secara bank syariah gabungan BRI, BMRI, BNI ya, syariah ya, BUMN gitu. Jadi teman kalau beli sekarang juga ya prospek ke depannya menurut gue sangat bagus juga. Dan ini juga ditandai adanya kemungkinan besar untuk mampu besok ini mampu untuk break di atas garis EMA 150. Karena garis EMA 50 malah sudah kuat ya untuk berhenti di garis EMA 50. EMA CD kuat untuk menaik ke atas, stochastic RSI juga memang cenderung naik ke atas. Apa yang dilakukan Bandar pada saham ini, pun broker, adanya broker itu tanggal 25 ini, eh, meskipun adanya sedikit distribusi, tetapi umumnya ada sekitar berapa 6 broker itu kompak untuk akumulasi saham ini. Yang dilakukan asing, pergerakan yang BRIS ini, oh ya, BRIS itu akan naik ya 2,5% lebihan. Adanya asing memang 2 minggu terakhir ini untuk akumulasi saham BRIS. Tidak aneh, kenaikan mencapai 30% dari harga bottomnya di bulan Juli, ya tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin sekarang ataupun besok aksi-aksi dari broker melakukan take profit terlebih dahulu itu masuk akal saja. Kemungkinan bisa break di atas support yang terdekatnya itu di harga 1.500-an untuk koreksi jangka pendek itu. Kayak itu untuk saham BRIS, dan secara seasonality kita lihat, nah memang belum terlalu banyak ya BRIS seasonality-nya, jadi masih rata-rata di 50%-an. Oke, kita lanjut ke BBNI. Nah, saham BBNI ya sudah gua buat proyeksi-proyeksinya. Nah, jika memang belum mampu menembus resisten pertamanya di 7.825, maka memang berpotensi untuk sideways saham ini balik atau menjemput ke support terdekatnya di 7.275. Nah, dari info terakhir yang gue sampaikan di 15 Julian, bahwa saham ini sudah naik ya, sekitar kalau teman-teman sempat jual di harga 7.600, sorry, 7.000,
775 itu sudah untung sekitar 7%. Tapi jangan khawatir teman-teman, bagi yang belum punya saham ini ada kesempatan karena gap masih terbuka. Ini optimis aja kalau gap itu pasti tertutup gitu kan. Dan kalau lihat secara seasonality ya, BNI itu kenaikannya biasanya di akhir tahun. Betul saja ya, ada Oktober dan Desember itu kenaikannya di atas 80%. Kemungkinan untuk ini Oktober atau Desember tutupnya ya mungkin saja. Yang penting kita tugasnya sekarang sahamnya tahu, harganya bakal naik, dan ya tugasnya nyicil gitu. Dan plastik RSI meskipun naik arahnya ke atas tapi sekarang sudah overbuy dan MACD belum terkonfirmasi kuat untuk naik, jadi ada kemungkinan untuk koreksi dulu. Apa yang dilakukan eh, ya saat ada BBNI ini, nah penurunan sekitar 1% lebih ini, 2 minggu terakhir asing kompak untuk melepas secara besar-besaran saham BBNI. Kemudian cara broker summary ya, broker summary juga saham BK nih teman-teman ya, bisa lihat ya 15.000 lebih dia distribusi saham ini. Jadi adanya distribusi yang lebih besar daripada akumulasi untuk saham BBNI. Jadi wajar penurunan 1% lebih ini juga ditandai adanya tugas kita ketika murah ya kita cek ya, dan proyeksinya kalau gue minimal di 8.900 atau 9.000 ya, sampai BBNI tahun ini bisa ditutup gitu. Kemudian di akhir tahun juga diproyeksikan 80% ya probability naik. Lanjut kita ke BJBR. Oke, di BJBR ini ya teman-teman bisa lihat di sini bottomnya di harga 1.300-an, kemudian ada resisten terdekatnya itu, resisten terkuatnya juga ya di 1.290. Ini juga memang belum tertembus, artinya secara garis EMA 50 dan garis EMA 150 ini cenderung di bawah. Dan ini juga menandakan nih garisnya panjang ke atas ya, kurus, artinya belum mampu melakukan kenaikan dan menembus break di atas resisten terdekatnya di 1.345. Dan hari ini memang ditutup tidak naik, tidak turun ya, dari saham BJBR ini. Dan MACD juga belum terkonfirmasi, meskipun sudah cross tapi belum konfirmasi kuat untuk melakukan kenaikan. Pun teman-teman yang sudah beli di harga bottomnya ya di 19 Julian itu sudah naik sekitar, kalau ditarik sekarang 2%-an ya, cukup kecil. Lihat secara seasonality untuk BJD DBR, probability-nya ada yang bagus nih di Agustus sebesar 67% dan sampai akhir tahun hanya 50%. Jadi sampai sekarang ke akhir tahun cukup bagus nih probability-nya. Ada kemungkinan bisa break di harga 1.375, ya kemungkinan aja kita lihat dan patut dipantau. Apa yang dilakukan broker terhadap BR ini? Nah, adanya kompak ya maupun distribusi ataupun akumulasi sama seimbangnya, kemudian dari asing GBR, dan 3 hari berturut-turut memang didistribusi atau dibuang, asing melakukan penjualan besar ya saham GBR ini. Ya, tetap kita wait and see dulu karena memang belum terkonfirmasi, masih jauh juga untuk break di atas 50. Kalau misalkan menyusul ya kemungkinan saja kita lihat ya, apakah dia mampu hari berikutnya mampu bertahan di atas 1.345, barulah itu konfirmasi awal. Oke, lanjut ke saham BNG. Di BNGA ini memang secara garis MACD juga terkonfirmasi untuk Subway ya, Subway. Nah, kalau Subway kayak gini, ini kemungkinan nih, kemungkinan besar nih, kalau gue bisa menembus ke resisten terdekat karena ini rentangnya dekat ya. Coba kita lihat keuntungan kalau beli di sini sampai resisten dekatnya cuma 2%-an ya, cukup lah. Kalau emang mau tektokan mah ya, karena ini satu itu pakainya garis support dan resisten. Tapi kalau misalkan mampu break di atas melebihi supportnya, kita ini nih 2040, nah bisa saja karena eh, akan melanjutkan kenaikan di harga berapa nih, seribuan ya, 1.100, 1.060. Katanya ada gap yang cukup besar si IMB ini. Gitu. Kita lihat juga nih di BNGA ya, secara seasonality
adanya kenaikan atau probability sebesar 83%, ya. Jadi kesempatan nih buat teman-teman. Kalau misalkan kita melihat probability sampai 80%-an itu, ada proyeksi harga kenaikan kita kalau beli di sini, ya di harga sekarang, sampai proyeksi menutup gap itu sebesar 16%-an lebih bisa kita dapatkan. Karena gue yakin 9 dari 10 gap itu tertutup. Itu apa yang dilakukan broker ya ini ya, asing adanya akumulasi secara kecil ya dari 2 hari terakhir, kemudian summary-nya termasuk kompak sih antara akumulasi dan distribusi ini kompak. Jadi, penurunan sekitar 0,50% ini ya sama. Kalau saat itu gitu, akumulasi dan distribusi itu seimbang. Makanya dia bergeraknya satu way. Oke, teman-teman, itu ya analisa sesuai analisa seasonality, broker summary, dan analisa teknikal. Mudah-mudahan menjadi insight dan pertimbangan buat teman-teman membeli dan menjual. Ini bukan rekomendasi, silakan pelajari lagi. Terima kasih, sampai jumpa.